Halo teman-teman. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan mengenai biodata saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterpaduan iptek dengan Islam dalam surah Al-Waqiah ayat 57 sampai 59. Nah, silahkan simak video saya berikut ini. Keterpaduan iptek dengan Islam dalam surah Al-Waqiah ayat 57 sampai 59. Nah, apa itu pengertian dari ilmu pengetahuan? Nah, di sini ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah disinggung dari berbagai sisi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari ucapan Albert Einstein, yaitu ilmu dunia tanpa sinaran agama akan buta, dan agama tanpa ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi lemah. Dalam Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu atas izin Allah SWT, karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mengaktualisasikan potensinya. Nah, selanjutnya ini adalah bunyi ayat surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 59. Bunyinya, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum tahlaqunahu am nahnul khaliqun. Artinya, kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari pembangkitan? Maka adakah kamu perhatikan tentang nutfah atau mani yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan atau kamikah penciptanya? Penjelasannya dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan tentang masalah pengetahuan, salah satunya surah Al-Waqiah ayat 57-59 yang menerangkan tentang kebesaran Allah dan nikmatnya, yang tersirat nilai pendidikan keimanan yang terkandung dalam ayat ini. Dalam tafsir Al-Misbah ayat 57, setelah ayat-ayat yang lalu menyebutkan keniscayaan kiamat, kini Allah mengarahkan kepada seluruh manusia yang terbagi pada tiga golongan itu, menyampaikan salah satu argumen keniscayaan kebangkitan. Allah berfirman, kami semata-mata sendiri yang telah menciptakan kamu, padahal tadinya kami tidak wujud, maka mengapa kamu tidak membenarkan, yakni percayalah kuasa kami membangkitkan kamu kembali. Bukankah dalam ukuran logika kamu menciptakan sesuatu yang belum pernah wujud, sebagaimana keadaan kamu semula? Bukankah itu bukti bahwa kami kuasa menghimpun orang-orang terdahulu yang telah mati dan orang yang kemudian akan mati? Dalam penegasannya bahwa dia sendiri yang menciptakan manusia, terdapat juga isyarat tentang kuasanya mengatur ciptaannya itu dalam hidup ini dan setelah kematian mereka, serta bahwa dia maha mengetahui apa yang dilakukannya terhadap mereka juga. Sebagai dari hal tersebut adalah kebangkitan, ganjaran berikut balasan bagi setiap manusia. Ayat 58-59 Allah menekankan lagi berupa pertanyaan bagaimana orang kafir dalam memproses kejadian air mani atau sperma yang dipancarkan ke dalam rahim. Merekakah yang memproses air mani itu menjadi manusia, yaitu tubuh yang lengkap dengan badan, kepala, kaki, dan tangan, yang dilengkapi pula dengan mata, hidung, mulut, dan telinga, ataukah Allah yang menciptakannya? Pastilah orang kafir itu tidak dapat menjawab kecuali mengaku bahwa sebenarnya Allah yang menyebabkan air mani tersebut menjadi manusia, pria, dan wanita. Demikian pula hanya Allah sajalah yang menetapkan berapa umur manusia tersebut. Bukankah Allah yang berkuasa menciptakan manusia pertama kalinya, juga maha kuasa menghidupkannya kembali sesudah kematian, dengan membangkitkan pada hari kiamat untuk menerima balasan yang paling sempurna?
Nah, kesimpulannya, agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.